Halo, selamat datang di Envitalk bersama saya nih Eko dari PILI, Pusat Informasi Lingkungan Indonesia. Nah, Envitalk kali ini agak beda ya suasananya. Di outdoor banyak yang ijo-ijo. Sekarang kita lagi di Rumah Kopi Ranin di Bogor. Sekarang kita sudah bersama dengan pendekarnya konservasi. Ada Pak Wiratno. Halo, apa kabar Pak? Selamat sore, Pak. Sore, terima kasih Pak Wir sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng kita di sini. Pak Wir ini kan sekarang jadi salah satu staf tenaga ahli menteri di bidang konservasi ya. Bidang restorasi dan kemitraan konservasi. Cerita dong Pak sedikit awal mula Pak Wir bisa berkecimpung di dunia konservasi. Iya. Kembali ke tahun 89, saya menjadi pegawai di Balai Latihan Kehutanan Manokwari, lalu saya sekolah di Belanda sampai tahun 94 saya ditarik menjadi kepala seksi pemolaan di Dijen PHPA dulu, Dijen PHPA. PHPA. Tujuan dari Madinah. Apa itu Pak PHPA? Lingkungan hutan dan pelestarian alam. Hutan dan pelestarian. Namanya Dijen KSDA. Ya. Itu awal mulanya. Berarti dari awal emang hatinya di konservasi atau awalnya coba-coba terus? Lebih ke masyarakat karena kembali balik lagi ke tahun 86. Saya penelitian S1 saya dari Fakultas UGM di Dompu di Sumbawa. Belajar tentang pertanian lahan kering dan di masyarakat desa hutan gitu. Jadi saya lebih tertarik waktu itu kepada community. Di era itu ada mulai berkembang ilmu agroforestry, sedikit mulai menyinggung social forestry, hubungan antara masyarakat pinggir hutan, desa hutan dengan hutan itu. Salah satunya kemudian menjadi saya fokus ke hutan konservasi karena pindah ke menjadi kepala seksi pemolaan. Itu awal mulanya. Terus berarti udah berapa tahun Pak kalau boleh tahu di bidang? Lama sekali. Start untuk ngurus konservasi itu tahun 94. 94? Iya. Berarti berapa tahun? 28 tahun berarti. 28 tahun sampai 2022. Iya, 28 tahun. Maret saya. Selama lebih dari 20 tahun itu kan Pak Wir udah pernah ditugaskan jadi kepala balai, terus sempat jadi dirjen KSDA juga ya. Ada nggak Pak pengalaman yang paling berkesan menurut Pak Wir selama bertugas? Iya, saya di Taman Nasional di Loser 2005-2007 ya, 3 tahun. Tantangan yang berat karena di situ pas Januari 2005 itu habis tsunami 2004, 26 Desember itu tsunami, kemudian konflik Aceh, sehingga saya harus bisa mengurus Taman Nasional yang luasnya hampir 1 juta hektar ya, di 2 provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dan itu setelah terdampak gitu ya, terdampak tsunami. Iya. Dengan lebih dari 100 desa penyangga. Saya juga ada problem illegal logging waktu itu yang bisa kita selesaikan di Aceh Tenggara. Juga pengembangan ekowisata yang terkenal di Tangkahan, itu yang paling berkesan. Apa Pak tantangannya? Ya, bekerja dengan pada waktu itu keterbatasan anggaran, sarana prasarana. Kita didukung oleh UNESCO karena Loser merupakan World Heritage ya, warisan dunia alam. Tapi yang penting adalah ya kita bekerja di tingkat tapak. Saya keliling seluruh kabupaten itu. Saya masuk Resort Station Ketambi, saya masuk ke tempat ekowisata Bukit Lawang, kemudian saya mengembangkan bersama-sama mitra itu komunitas bis ekoturism di Tangkahan. Sampai sekarang masih bagus. Kalau ini Pak, kan kadang-kadang ada masyarakat yang sudah terlanjur tinggal di suatu kawasan gitu, pernah ada penolakan gitu nggak Pak? Iya, banyak kasus di seluruh kawasan konservasi kita kan 27,14 juta hektar. Itu
dikelilingi oleh 6.000 lebih, 6.474 desa mungkin sekarang sudah berkembang dengan penduduknya 16 juta jiwa. Dan banyak masyarakat yang memang tergantung pada lahan sehingga mereka melakukan perambahan di kawasan itu. Itu juga ada yang berburu, ada yang illegal logging dan seterusnya. Jadi itu yang harus kita carikan solusi cerdas seperti apa mereka dari merusak hutan menjadi penjaga hutan. Melindungi hutan. Itu terjadi di Tangkahan. Terus pengalaman-pengalaman itu kan dituangkan Pak Wir dalam buku ya. Ya. Sudah ada berapa buku Pak yang Pak Wir tulis? Mungkin sekarang 15 atau Lebih dari 10. Buku pertama berkaca di Cermin Retak pada 2001 ya. Saat saya diminta membantu konservasi internasional, nah itu yang menerbitkan Pilih. Jadi saya dengan Pilih, dengan Kang Iwan dan teman-teman itu berteman sangat dekat dan lama karena kita berjuang untuk orang Indonesia harus mampu menulis buku tentang konservasi alam di Indonesia. Itu jadi semangatnya dulu, idenya tuh masa sih kita nggak bisa ya? Karena kebanyakan yang tulis bule-bule ya Pak ya? Ya, John McKinnon, Cathy McKinnon, semua ekspatriat dari luar pada waktu itu ya. Tony Whitten, banyak. Ya, mereka belajar tentang hutan tropis. Saya banyak belajar tentang perlatangan berpindah dari Michael Roger Dove, itu sekarang di East West Center. Dia belajar tentang bagaimana perlatangan di Kalimantan, di Borneo, seterusnya. Kalau menurut Pak Wir nih sekarang sudah ada perubahan nggak di kawasan konservasi Indonesia dari cara pengelolaannya atau habitatnya lebih bagus atau gimana menurut pandangan Pak Wir? Ya memang selama 5 tahun terakhir saya jadi Dirjen KSDAI, saya dorong bersama teman-teman tim untuk kepala-kepala balai ya, untuk mereka lebih mendekat ke masyarakat. Sehingga perambahan, illegal logging, perburuan itu kan simptom. Ya, core problemnya adalah ya mereka karena miskin, 2 karena lahannya sempit, 3 karena mereka terpaksa melakukan itu karena diiming-imingin oleh elit grup orang yang lebih kaya untuk melakukan tindakan ilegal. Jadi core problemnya yang harus diselesaikan, yaitu memberikan akses, ada hak dan kewajiban yang namanya sekarang kemitraan konservasi, juga sekarang dipakai di POLU ya, untuk komitmen Indonesia di global, untuk Paris Agreement dan seterusnya. Jadi masyarakat harus dapat manfaat dari hutan konservasi. Bahkan kawasan hutan Indonesia yang memberi manfaat pada masyarakat setempat. Seluruh hutan Indonesia 120 juta itu kan dikelilingi oleh lebih dari 27.000 desa. Jadi bekerja dengan orang-orang di pinggir kawasan hutan itu sesuatu yang sangat logis dan faktanya itu. Terakhir nih Pak, tips and trick atau rahasia cara mengelola kawasan konservasi di Indonesia ala Pak Wir. Saya kira harus seorang kepala balai, pertama-tama dia harus mau turun ke lapangan dan lebih banyak mendengarkan, tadi membedakan antara simptom atau gejala dan apa sih root causesnya, problemnya apa. Yang kita selesaikan problemnya, dan seringkali dengan masyarakat itu mereka menemukan sendiri solusi dari problem-problem yang kita anggap itu sebagai problem dari segi konservasi. Saya kira 5 tahun terakhir ini banyak perubahan, banyak sekali konflik-konflik yang diselesaikan dengan damai, dengan cara duduk bersama dan dialog. Karena prinsip pertama, saya percaya memanusiakan manusia, memastikan masyarakat sebagai subjek dari pengelolaan kawasan dan masyarakat sebagai bagian dari solusi. Tidak melihat masyarakat di pinggir kawasan, bahkan masyarakat ada di dalam kawasan sebagai masalah konservasi. Itu menurut saya satu prinsip dasar sebetulnya, dan itu diperlukan ilmu komunikasi, ilmu sosiologi, antropologi, ya, etnobotani, semua entrepreneurship. Bahkan ya di Tangkahan mereka menghasilkan zaman sebelum COVID 15 miliar setahun community based ecotourism yang manfaatnya sebagian besar
dikelola oleh masyarakat itu, dan mereka mendapat diminta wajib menjaga kawasan hutan itu. Dengan 5.000-6.000 turis asing, sekarang mereka dikasih hak 6.500 hektar untuk dijaga, tapi sebagai aset untuk turisme. Jadi sebetulnya cara menjaga kawasan konservasi harus dijaga bersama-sama. Win-win solution ya Pak ya? Iya, kalau tetangga kita private sector ya kita harus bekerja dengan mereka. Tetangga kita desa. Jadi prinsip dasar, dan saya optimis bahwa model seperti itulah yang cocok untuk Indonesia. Jadi kawasan konservasi bukan kertas putih yang tidak ada historis hubungan antara masyarakat ya dengan kawasan itu. Dan itu prinsip mengelola kawasan konservasi di Indonesia yang saya yakini dan sekarang sedang diuji terus, dibuktikan apakah prinsip itu betul. Itu tadi. Keren. Keren sekali Pak Wir. Iya. Jadi prinsipnya itu ya, tadi ada memanusiakan manusia. Terus tadi ternyata emang itu ya harus benar-benar melihat kondisi masyarakat di sekitarnya situ. Sejarahnya juga. Sejarahnya sana. Tapi kawasan konservasi kan banyak bioprospecting, juga harus pakai sains juga, ya, dan menghormati hak asasi manusia, bahwa mereka punya hak yang hidup. Di kawasan konservasi kita punya zona tradisional seluas 2,4 juta hektar akses untuk masyarakat. Saya kira saya meyakini itu dan harus dibuktikan terus oleh teman-teman kepala balai di seluruh Indonesia. Optimis ya Pak? Optimis. Oke. Pak Wir, terima kasih banyak atas waktunya. Yeah. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya Pak? Ya, yang lebih detail yang lebih detail gitu. Yeah. Terima kasih Pak Wir sudah menyempatkan waktu bersama kita, bersama Pili di sini. Sehat-sehat terus Pak, biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sampai jumpa di Envitalk selanjutnya. Dadah. Salam hijau, salam sehat. Dadah.